Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama saya Coach Rian Aprianto. Pada video kali ini saya akan membimbing Anda bagaimana sih langkah praktis untuk mengubah step negatif menjadi step positif dalam waktu singkat ini. Gimana sih kalian? Emang bisa ya cara mengubah step negatif? Misalkan awalnya kita lagi cemas nih gitu ya, awalnya kita lagi berprasangka buruk nih gitu ya kepada seseorang, atau mungkin penilaian buruk terhadap diri sendiri. Gimana sih cara mengubahnya, Kang? Saya capek terus-terusan seperti ini. Bisa gunakan tips sederhana ini. Jurusnya adalah ubah FGN. Oke, rumusnya apa? Boleh diulangi? Ubah FGN. Yes, ini adalah rumus singkat, praktis, tapi hasilnya powerful. Saat kita mempraktekannya, insya Allah hasilnya sangat-sangat luar biasa. Gimana sih Kang Rian? Cara dan langkahnya. Jadi ternyata saat kita ingin mengubah kondisi diri kita saat ini dalam keadaan sedih misalkan, gunakan teknik ubah FGN ini. Kita saat ini sedang marah misalkan, sedang kecewa, gunakan teknik FGN ini. Kita saat ini merasakan mental block sedang melanda sehingga pikiran kita jadi buruk, negatif dan sebagainya, gunakan teknik FGN ini. Emang apa sih teknik ubah FGN itu? Oke, ubah FGN. F yang pertama adalah ubah fokus. Nah, contoh, saat ini kita sedang mengalami kegagalan dalam bisnis misalkan. Maka ubah fokus kita, jangan pikirkan kegagalan, tapi ubah fokus menjadi keberhasilan. Ubah fokus menjadi sesuatu yang positif, sebaliknya dari apa yang kita rasakan. Kang, saat ini saya sedang merasa malu, Kang. Bayangkan, fokuskan diri kita bukan pada malunya, tapi kebalikan dari malu. Apa itu? Berani. Ya udah, bayangkan, kita fokuskan perhatian kita, pikiran kita pada momentum-momentum di mana kita merasa sangat berani. Maka apa yang terjadi? Yang tadinya kita berada pada step negatif, seketika itu kita akan langsung berubah menjadi step positif. Oleh karena itu, ubah yang pertama adalah ubah F, fokus. Termasuk saat kita ingin mengubah fokus, misalnya saat ini Kang, saya sedang marah Kang. Maka ketika kita terus-terusan marah gitu ya, nah ini kita merasa ini buruk nih untuk saya misalkan. Maka ubah marah tersebut. Tapi gimana Kang? Susah Kang, masih kesal. Ubah fokus kita. Bayangkan, kita sedang membayangkan hal yang menyenangkan, hal yang membahagiakan. Apa sih yang membahagiakan dalam hidup Anda? Contoh, ketika saya dapat bonus Kang, atau saya dapat mobil Kang, impian saya. Udah, saat kita sedang marah dan kita ingin lepas dari step negatif tadi, fokuskan terhadap mobil impian kita berhasil. Cek deh, perasaannya pun atau stepnya pun pasti akan ada. Oke, yang kedua, ubah apa Kang? Setelah ubah F, maka ubah G. Apa itu G? Gerak. Jadi saat kita mengubah gerak, maka akan mengubah kondisi emosi kita. Karena kenapa? Emosi kita berkaitan erat juga dengan gerakan kita. Jadi saat emosinya negatif, pasti deh gitu ya, gerakan secara fisik juga ikut negatif. Contoh, kita lagi sedih nih semua, pasti sedih itu murung kayak ini. Tuh bos semua ya. Belum pernah kan kita ngelihat bahwa orang yang lagi sedih itu ceria. Saya lagi sedih kok. Jarang ya. Maka saat kita ingin mengubah emosi kita, maka ubah fisik kita. Bisa dilakukan sebaliknya ya. Jadi biasanya saat kita lagi bahagia, emosi kita lagi bahagia, biasanya kondisi gerak tubuh kita juga beda dengan saat kita kondisinya lagi sedih misalkan, atau lagi malu, lagi marah dan sebagainya, itu pasti beda. Maka ubah gerak kita. Contoh cara mengubah gerak. Saat ini kita sedang sedih, kan lesu ya, terus pundak juga mungkin turun ke bawah, pandangan lihat ke bawah. Maka kita bayangkan kebalikan dari sedih apa? Bahagia. Biasanya kalau bahagia kayak gimana bos semua? Dada mungkin dibusungkan, betul? Kemudian juga wajah tersenyum. Kemudian juga melihat ke atas. Nah, lakukan gerakan seperti itu. Saat kita mengubah gerak kita, raut wajah kita, gestur kita, maka perasaan kita pun akan otomatis berubah. Yes, gagal lagi.
Ya, kita bahagia ya, kita bahagia bukan karena kita gagal. Kita merasakan perasaan positif bukan karena gagalnya, bukan, tapi justru kita butuh state positif saat gagal, biar apa? Biar bisa cepat bangkit lagi. Setuju nggak kira-kira? Setuju, karena state positif atau pikiran positif akan mampu memancing peluang-peluang hadir dalam hidup kita. Oke, sekali lagi, yang kedua adalah ubah G. Yang terakhir adalah ubah N. Apa itu? Nafas. Ya, jadi gimana kalian? Contoh, biasanya rata-rata orang yang cek deh sedang merasakan perasaan negatif, nafasnya beda dengan orang yang sedang merasakan perasaan positif. Contoh, saat kita sedang marah, tuh beda, ya. Kemudian apa yang harus dilakukan saat marah? Ubah step. Jadi ubah step positif. Dengan cara apa? Ubah nafas kita. Yang tadinya kita jadi lebih panjang nafasnya. Makanya mungkin nih ketika di antara kita ada orang yang segan marah ya, lagi marah, kita biasanya coba tarik nafas dulu, buang perlahan, tarik nafas, buang perlahan. Nah, itu adalah sebetulnya teknik praktis. Teknik terapi praktis untuk apa? Mengubah step kondisi yang tadinya negatif menjadi positif. Yang tadinya merasa marah menjadi lebih tenang. Yang tadinya merasa malu menjadi lebih nyaman, dan yang lainnya ya. Oleh itu, ubah nafas kita ya. Tips untuk mengubah nafas itu bisa gunakan teknik pernapasan 7-11. Jadi 7-11 itu tarik nafas 7 detik ya dari hidung, dan hembuskan 11 detik dari mulut. Gitu ya. Jadi ketika kita gunakan 3 tips tadi atau salah satu tips tadi, yaitu ubah FGN, ubah fokus, ubah gerak, ubah nafas kita, insya Allah kita akan mampu mengubah yang tadinya berada pada step negatif menjadi step positif. Oke, semoga bermanfaat dan selamat mempraktekkan. Saya Coach Rian Aprianto, salam bahagia untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.